saya memunculkan novel dulu, namanya adalah Balai Latar. Baletar itu ya. Jadi Terus akhirnya saya jadikan itu nanti itu balinya wong Tartar. Iya. Mohon maaf, jadi kesempatan ini juga saya menebus dosa itu. Iya. Jadi apa yang pernah saya viralkan kalau tidak salah berarti sudah 20 tahun yang lalu, itu adalah ya, karena saking senengnya dengan Blitar, ternyata saya mengalami anakronisme sejarah. Karena makam ini viral, Pak. Viral karena setiap kali pilkada. Nah, ini kan mendekati pilkada. Oh, iya. Selalu jadi jujukan para calon. Yes, oke. Kita ngawali dulu dari mana dulu? Aryo Blitarnya dulu, Nilo Suwarno atau Sudomo. Ini tiga-tiganya ini hal yang berbeda. Oke. Ayo, ya tak cari. Halo pemirsa Radar Blitar TV. Ya, kali ini di konten perdana di Lorong Zaman. Lorong Zaman yaitu konten tentang bagaimana kita berjalan di sebuah lorong yang dari zaman ke zaman. Ini adalah sequel dari podcast kemarin tentang Hari Jadi Kota Blitar, bahwa narasumber kita langsung saja kita sapa Bapak Heri Setiabudi, yaitu praktisi Blitar Society. Okay. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Oke. Setelah Sagi juga sehat toh? Alhamdulillah. Setelah sekian minggu kita mempunyai bukan tanggungan sih, apa istilahnya, ada sequel. Nah, setelah kemarin itu membicarakan tentang Hari Jadi Kota Blitar. Dan Pak Heri kemarin menyebutkan tentang Aryo Blitar. Nah, setelah istilahnya kejulitan teman-teman tim Radar Blitar TV ini Pak Heri ya. Lagi Aryo Blitar. Nah, ini dan di situ juga ada makamnya di Kota Blitar ya, Mas Doni. Karena makamnya ini viral, Pak. Viral karena setiap kali pilkada. Nah, ini kan mendekati pilkada, selalu jadi jujukan para calon. Jadi kita perlu mengulik siapa sih sebenarnya sosok Aryo Blitar begitu, Pak. Gitu. Ya. Dimulai dari mana, Pak? Tapi saya mulainya dari apa yang Anda ketahui tentang Aryo Blitar. Aryo Blitar. Kan kemarin tadi kan menyampaikan kalau setiap pilkada ada event di mana mereka berziarah. Lah ziarahnya di mana? Sampean lihat apa coba? Itu tak buat sebagai pondasinya cerita nanti. Oke. Berarti aku ditantang nih loh. Pedan, mana Dan? Jadi sepemahaman kami yang viral saat ini, di bahwa Aryo Blitar itu dimakamkan di Kota Blitar. Jalan apa Don? Wilayah apa wilayah Don? Wilayahnya wis engko dolanono ya. Kelurahan Blitar. Betul kan? Sukorejo kan? Pak Heri lebih tahu ya. Berarti ngeksplormu dengan teman-teman ya juga nggak mencatat gitu. Terus. Oke, di situ ada makamnya, Pak. Oh, ada makam. Nah, ada dua makam yaitu bertuliskan Eyang Kakung dan Eyang Putri. Gitu. Nah, setelah kita jelajahi melalui dunia maya, karena keterbatasan literasi lorong zaman dunia maya tadi, bahwa di situ disebutkan bahwa yang disebut Eyang Kakung ini bahwa adalah Adipati Nila Suwarno yang istilahnya datang dari abad ke-15. Terus Majapahit berarti Pak Yo. Yang lainnya. Terus yang putri itu adalah Dewi Rayong Wulan. Iya. Selain di Kelurahan Blitar ada makam itu, ada tempat yang lain mungkin? Ada satu makam yang menggelitik kami. Nanti Don. Makam gantung. Oh, makam gantung. Mana Don? Ada makam Pangeranan. Wah, Pangeran itu di mana itu? Itu makam pangeran di sebelah selatannya Istana Gebang ya.
timurnya tuh. Oh timur itu. emang ya? Lali kompas lain kono. Kan ngopi ya. Nek lagi Bang Ngopi dulu berarti saya. Oke, ngopi dulu monggo Pak Heri. Iya nanti. Siap. Itu Pak Heri. Oh iya. Bagaimana mencerahkan, bisa menjernihkan pikiran-pikiran pemuda terjebak ini. Jadi Oke. saya tidak menyampaikan harus menjernihkan. Siap. Nah, tapi kita diskusi bareng-bareng. Oke. Saya berdiskusi berdasarkan data. Siap. Sesuai dengan podcast kita yang kemarin, saya akan menyatakan bahwa sejarah itu adalah milik masa depan. Jadi bukan sejarah untuk masa lalu maupun untuk masa kini. Kalau masa kini ya hanya untuk guneman ini tadi, untuk orang mencari kebingungannya. Padahal orang itu dari sejarah itu adalah tentang keadaban sebuah peradaban. Kan gitu kan. Nah, kita mulai dari yang di Kelurahan Blitar. Oke, makam Arya Blitar Kalau itu yang boleh saya merinci dari yang disampaikan Mas Anggi tadi itu, di sana itu Eyang Kakung, Eyang Putri. Yes. Juru kuncinya ketemu enggak? Tidak waktu itu. Oh tidak. Iya. Jadi di tulisan itu sama penuturan juru kunci, Eyang Kakung itu Joko Kandung putranya Arya Blitar. Eyang Putri adalah ibunya. Tetapi kenapa kok ditulis Eyang Kakung dan Eyang Putri seolah-olah suami istri? Oke. Dari situ aja kan timbul pertanyaan kenapa demikian? Yes. Ya akhirnya dari pihak juru kunci, kalau ini memang putranya, di sini adalah ibunya. Arya Blitarnya sendiri itu sudah tidak di sini, tapi meninggal di tempat yang lain. Itu versi juru kuncinya. Juru kunci. Oke. Terus di sana ada silsilah kan, tadi yang di ekspor tadi itu. Ada runutan nama Nilo Suwarno dan Sudomo. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada beberapa entitas yang bisa kita tarik sebagai fakta sejarah. Terus yang khusus Langgar Gantung. Terus ada lagi tadi mana? Pangeranan. Pangeranan timurnya Gebang itu memang bupati ada Warsokusumo, terus Ronggo, Sosro Adinegoro, yang biasa disebut sebagai Kanjeng Jimat, karena yang pegang Pecut Samandiman. Ada lagi setelah itu Warso Hadiningrat di situ juga. Oke. Nah, jadi itu banyak. Kalau yang di timurnya Gebang itu memang orangnya ada, namanya ada sesuai. Oke. Dan makam-makam keluarganya. Berarti itu adalah terahnya bupati di era kolonial. Oke. Kalau yang di Kelurahan Blitar, Yes. itu adalah petunjuk. Kami menyebutnya petunjuk, bukan masalah apakah itu fakta atau mitos, itu terserah dari pemeriksa nantinya. Oke. Karena kami akan mencoba menguliknya satu persatu. Ya kita ulik. Ada istilah Nila Suwarno. Yes. Nah, Oke. kita ngawali dulu dari mana dulu? Arya Blitarnya dulu, Nilo Suwarno atau Sudomo. Ini tiga-tiganya ini hal yang berbeda. Oke. Ayo yang tak caleng Tapi nih. ini yang saya ini bahwa di situ disebutkan bahwa Arya yang ngetren. Arya Blitar ini adalah adipati pertama Blitar Di era Majapahit itu. Oke. Ya, entah Berarti itu artinya adipati belum tentu bupati kan, Pak? ya nanti kita cek dulu. Oke. Ya. Kita berarti menariknya ke belakang. Yes. Nah, sesuai dengan podcast dulu yang terdahulu kan saya Yes, menyebutnya ada sebagai beberapa tahun-tahun itu. Ada periode senjakala tanah leluhur. Oke. Itu titik balik di mana kita pernah menjadi daerah istimewa di era Majapahit. Oke. Ada akhirnya setelah senjakala muncul era Laksana Tanah Tak Pertuan sebagai tagline videomu dulu tuh. Nah, kita narik ke belakang dulu ya, ke era yang paling tua yang disampaikan Mas Santo dan sebagainya. Kalau kita melihat kata-kata Blitar itu belum muncul di era Majapahit, yang muncul Balitar memangnya. Ya itu sudah dijelaskan Mas Santo. Itu hipotesa dari kami bareng-bareng. Juga teman-teman yang dulu kita kumpulkan. Ya seperti podcast yang kemarin. Balitar itu berujung kepada wilayah di mana tempat
petilasan Arya Balitar yang masuk ke dalam data arkeologi di era kolonial. Jadi mulai diidentifikasi. Jauh sebelum itu yang mengidentifikasi pertama adalah Horsfield yang kemudian dikutip oleh Raffles tahun 1815 itu. Bahwa ketika membuat narasi atau ilustrasi terhadap temuan setelah penataran, ada candi besar namanya Candi Gedog. Nah, ya kan, Candi Gedog ini kondisinya lebih baik daripada di Candi Arya Balitar di Rejo Tangan. Berarti di era itu, di era Raffles, kita belum lagi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Peradaban residunya itu sudah mulai menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca. Ya ini di Rejo Tangan atau yang sekarang sebagai petilasan Nilo Suwarno di sana, atau petilasan Arya Blitar. Di sana pun juga muncul folklore ataupun dongengan seperti itu. Dan itu saling mengklaim. Nah, sekarang kita klaim, dari klaim ini Raffles tahun 1815. Diterbitkan lagi 1817. Merujuk ke datanya Horsfield. Nah, kita masuk lagi data arkeologi yang tadi ada identifikasi petilasan Arya Blitar itu sesuai dengan data arkeologi itu berada di Ngunut, betul kan? Ya kan? Yang tadi saya sampaikan. Lah, kalau ini dipadu-padankan dengan cerita tahun 41 di mana Raden Kartowibowo, jadi masih kerabatnya dari Bung Karno, itu menulis tentang Arya Balitar. Bukunya ada. Di situ menyebutkan bahwa wilayah kekuasaan Arya Balitar itu meliputi dari Rejo Tangan sampai ke Welingi. Memunculkan istilah baru ataupun nama baru, namanya Raden Panji Nilo Suwarno. Itu memori tahun 41. Bergelar sendiri ketika. Enggak, maksudnya Pak Kartowibowo dulu menulisnya berdasarkan cerita tutur yang dituturkan secara berkesinambungan, bisa berkurang, bisa berlebih. Itu tahun 41. Lah kalau kita padu-padankan lagi dengan tadi yang saya sampaikan Raffles, juga dengan data arkeologi yang menetapkan itu namanya petilasan Arya Balitar tadi, maka kita perlu mengulik kebenaran Blitar, apakah benar sana. Ini masih menjadi persoalan yang harus diusut keakuratan datanya. Karena apa, Pak? Karena satu, antara Arya Balitar di negara Balitar, bukan nama, di negara Kertagama di era Majapahit, di era keemasan Majapahit yang nulis Prapanca itu tidak menyebut satu tokoh pun di sana. Hanya Balitar saja. Jadi kalau kita tarik lagi ya ke belakang lagi sampai ke era Dia Balitung di Prasasti Karangtengah. Dia Balitung jauh sebelum ada Majapahit itu kawasan sekitar Karangtengah itu namanya Rampal. Berarti belum ada Blitar. Ketika ada wilayah pasti ada pemimpinnya. Tradisi di era Hinduis itu kan lahirnya Wanua, melahirkan dulu Tani, setelah itu Wanua menjadi Wanua, berkumpul menjadi Watak, semacam kecamatan tapi besar dulu. Watak akhirnya menjadi desa. Desa itu daerah. Makanya kan kitabnya namanya adalah Desa Warnana atau Negara Kertagama. Nah, di sana belum muncul nama Blitar. Setelah itu masuk ke eranya, coba kita kulik era setelahnya, ya ini Dia Balitung. Nah, Dia Balitung. Kalau tadi itu zaman Kayuwangi, bisa jadi. Sebelum Majapahit? Jauh sebelum ini Majapahit. Zaman Kerajaan Mataram Hindu kuno. Itu muncul prasasti yang tertua kedua. Ya ini prasasti Kinwu atau Kinewu. Bukhari menulisnya Kinewu. Yes, lah Kinewu. Itu tuh dalam bentuk Ganesha, di belakangnya ada tulisan. Dari teman-teman kami arkeologi seperti Mas Ferry dan sebagainya itu tak padu-padankan dengan bukunya Bukhari, dengan data-data yang ada di arkeolog.
Di sana, wilayah di sana namanya adalah desa atau Rama Kinbu. Kebiasaan biasanya dipimpin oleh seorang Rama. Akhirnya saya pun juga merasa bersalah ketika ditemukan belum tentukan ternyata prasasatinya hilang di podcast kemarin. Ya, jadi Di tahun 2000-an saya pun juga ikut gembar-gemborkan tentang adanya Rama I Balitar di eranya Jayanegara Majapahit juga. Majapahit. Itu salah. Karena prasasatinya nggak ketemu. yang sampai saat ini tidak. Oleh sebab itu ini sekaligus sebagai bentuk saya ngoreksi. Oke. Saya pun juga tahun 2000-an, jadi awal pertama saya mulai berpikir tentang tentang Blitar. Saya memunculkan novel dulu, namanya adalah Baletar, Bale Latar. Baletar itu yang jadi juga terus akhirnya saya jadikan itu nanti itu Balinya wong Tartar dan sebagainya. Iya. Mohon maaf, jadi kesempatan ini juga saya menebus dosa itu. Siap. Jadi apa yang pernah saya viralkan kalau tidak salah berarti sudah 20 tahun yang lalu, itu adalah karena saking senengnya dengan Blitar, ternyata saya mengalami anakronisme sejarah. Jadi Blitar mulai muncul di negara Kertagama. Yes. Dan itu identifikasi siapa tokohnya, bagaimana bentuknya, Tidak itu tidak identifikasi. Cuman saya menyebutnya sebagai era melampaui sebuah sima. Blitar itu karena Hayam Wuruk ketika serada atau berkunjung ke desa-desa, desa-desa, dia selalu mampir ke berbakti kepada Batara I Palah. Jadi di Rabut Palah atau Penataran. Ininya. Malewatuk Male. Nah, muncul. Terus ada kata-kata menghibur diri, manguri I Balitar. I Balitar. Nah, jadi menghibur diri kenapa kok ke Blitar? Pasti ada sesuatu penguasa di sana yang dipercaya oleh Majapahit sebagai tempat untuk menghibur diri kan. Apakah itu sosok manusia atau? Nah, nggak mungkin bukan sosok manusia karena ini walaupun judulmu podcast ini adalah lorong zaman, ini bukan lorong mistis. Jadi kalau lorong mistis sampean pasti kalau nggak kuat Pak Edi silakan ke kamera kan gitu. Ya kan ngono kan? Itu saya tidak mau spekulasi karena itu sebenarnya bukan keahlian saya. Saya kan berdasarkan sumber teman-teman tadi, mulai Baletar, di travel. Karena itu keyakinan Hayam Wuruk waktu itu ya. Tulisan Prapanca menulis bahwa Sang Prabu Hayam Wuruk menghibur diri di Balitar. Itu sebagai petunjuk bahwa Balitar diperhitungkan melampaui sebuah sima kan. Melampaui. Nah, jadi besar kan. Tapi besarnya seperti apa? Saya tidak bisa menjawabnya. Cuma kalau rincian terkait data kajian tentang karakteristik wilayah dan pranata daerah Sima Rama itu ada datanya. Jadi kalau kita munculkan sebagai narasi itu panjang sekali. Nah, dari era Majapahit itu nggak muncul tokoh gitu aja. Tapi cuman muncul nama Balitar itu. Ya, setelah itu kita tarik lagi. Setelah itu kan gelap. Namanya Pak apa Pak? Enggak, ini Senjakala dulu. Senjakala itu sumber-sumber di dalam negeri kita itu nyaris tidak ada. Itu era-era runtuhnya Majapahit kan. Antara Majapahit ke kolonial. Belum sampai ke sana. Iya. Majapahit ke era Kerajaan Islam. Itu adalah perang besar namanya Paregreg. Nah, dari Paregreg ini muncul sumber luar yang harus kita perhatikan. Ketika tidak ada sumber dalam yang bisa mengidentifikasi, dan itu pun 100 tahun setelahnya muncul istilah Brinjuk tadi itu. Nah, Brinjuk itu mana dan sebagainya itu rinciannya tersendiri karena kalau kepanjangan itu kan di bukunya Valentin dan di bukunya tahun 17 sekian kan sudah panjang sekali. 16 sekian kalau nggak salah. Tapi di dalam bukunya Valentin sendiri juga mengidentifikasi bahwa Brinjuk ini adalah Blitar. Itu diperkuat di bukunya Van der A tahun 1820-an sebelum Perang Jawa Diponegoro. Perang Jawa itu kan
ada tiga. Oke. Suksesi pertama, suksesi kedua. Suksesi kedua inilah muncul nama Pangeran Arya Balitar. Tapi sebelum itu ada sumber yang tidak bisa kita abaikan, yaitu yang Kartowibowo tahun 41. Oke. Menyebut tentang Panji Nila Suwarna. Ini nggak boleh diabaikan kalau ini bukan sumber, mitos apalagi. Karena ini orang yang mencatat itu juga pasti punya pertimbangan. Iya, karena tidak mungkin sekonyong-konyong Betul. menulis. Akhirnya saya sendiri akhirnya mencoba mengkomparasikan, memverifikasi sumber, kita kawinkan dengan bukunya Logan di Jurnal Asia itu tahun 1839. Jadi 9 tahun setelah Perang Jawa. Menceritakan tentang itu. Ya, Logan mencatat beberapa data tentang daerah. Logan ini menuliskan bahwa Balitar itu adalah indikasinya ada Bala Itara. Bala Itara. Tetapi tidak ada penjelasan. Dia akhirnya hanya merujuk ke dalam entitas ketika dia datang mencatat. Oke. Bahwa dulunya di sini ini ada seorang atau pemimpin yang telah membuka sebuah ekosistem atau komunitas namanya Kepanjen. Oke. Dipimpin oleh seorang Panji. Panji ini kalau kita cross check dengan yang tak sampaikan di podcast sebelumnya tentang ranking atau nama-nama yang diidentifikasi pejabat di era sebelum kolonial oleh pejabat kolonial, itu ada gelar memangnya. Panji itu bukan nama. Itu gelar. Gelar. Jadi Panji Nila Suwarna versinya Kartowibowo kalau dikawinkan dengan Arya Logan tadi, yes. Linier. Oke. Jadi kalau memang pusat peradabannya yang disampaikan Pak Kartowibowo itu Balitar itu dari Rejo Tangan sampai Ulingi. Oke. Ini sedikit tercampur di era perbatasan Majapahit dengan zaman Pesenjakala tadi. Karena kita sudah memasuki Laksana Tanah Bertuan. Yes. Nah, di situ ini kecampur nampaknya. Kecampur karena memori kolektif ya ketika itu turun-temurun. Nila Suwarna ini mungkin Panji yang keberapa? Oke. Karena kan sudah masuk Islam. Karena Panji itu Islam. Tetapi Panji ini masih tanda petik istilah-istilah Hinduis. Oke. Kalau kita kawinkan dengan yang ditulis Pak Kartowibowo, Ki Ageng Sengguru. Yes. Beda dengan folklore yang sekarang hidup. Iya. Itu kan dianggap patihnya. Patih Sengguru. Patih Sengguru. Sementara tahun 1941 Pak Kartowibowo menyebut Ki Ageng Sengguru ini Melakukan seolah-olah sederajat. Oke. Data ini kita cross check lagi dengan apa yang pernah ditulis oleh Atlas Wali Songo, yaitu Pak Agus Sunyoto. Agus Sunyoto dengan serat kekancingan. Akhirnya akan ketemu. Memang sedikit kayak semacam menurut saya Bu, irisan. Iya, kan kita masuk lorong zaman ini. Oke. Karena gelap dan hanya korek api gitu. Ya yang ada itu. Dan ini pun juga bukan fakta, ini hipotesa loh ini ya. Oke. Nah itu menarik ini. Pak Agus Sunyoto itu bertumpu kepada serat kekancingan. Yes. Nah, di sana ada Raden Kusen yang diterbitkan oleh Kesultanan ya waktu itu, serat kekancingan itu. Ya sumbernya nanti tanya, beliaunya sudah meninggal. Ya. Enggak, tapi identiknya surat kekancingan itu loh. Wah, ada datanya. Itu sama dengan saya menyebut sumber tentang yang ditulis koleksinya Radya Pustaka yang ditulis oleh kalau tidak salah, kalau nggak Hamengkubuwono atau Pakubuwono yang keempat, menulis tentang adanya tokoh Panji ini. Oke. Dan itu pun juga 18 tiga berapa gitu ya. Datanya ada nanti di gambar itu ada nanti di sumbernya yang manuskrip saya tak sebutkan tadi loh. Yes. Itu jelas kalau yang nulis itu juga memori dari masa lalu juga yang sudah bercampur juga. Nah, ini kan kita harus jeli. Kalau nggak jeli nanti munculkan lagi sesuatu yang tidak
tidak pasti. Minimal kan enek gondelan sudah Irisan, melakukan verifikasi sumber. Oke, Nah, oke. Dari Panji Nilo, Suwarno, Logan menyebut, Logan pasti menulis nggak punya tendensi apa-apa wong menulis kok. Itu 1839. Tapi kok yo orang Logan itu orang Belanda ya Pak ya? Ya, Kok gabut banget nulis tentang Blitar kalau tidak memang hobinya atau apa kepentingannya seperti apa Pak? ya nanti tak bahasapnya. Oke. Enggak, maksudnya Oke. sekedar tahu aja Logan ini juga yang mengenalkan nama Indonesia. Oke. Jadi kalau orang mengatakan kamu tuh cara berpikirnya kok seneng karo Kolonial. orang-orang. Karena sumber kita gelap tadi itu loh, kita di lorongnya gelap, ada sumber dari luar. Dan saya kira sumber dari luar ini kepentingannya apa sih? Kalau Iya. tidak ingin mencengkram tanah ini. Yes, karena ada sesuatu di tanah. Nah, bawah jadi itu. ketika dia ingin mencengkram pasti berpikirnya harus jelas objeknya. Oke. Kalau kita menjelaskan pasti ingin wow sumbernya. Oke. Betul kan? Iya, iya. Ya. Lebih tua. Ingin mengejar ketuaan. Nah, yang dulu di podcast kita dulu. Iya. Berarti Nilo Suwarno mulai muncul sebagai Panji. Beda dengan yang Sudomo tadi. Iya. Beda dengan Arya Blitar yang jadi folklore. Oke. Karena itu di era yang berikutnya. Kita sudah sampai ke wilayah era masuk Islam. Oke. Ya. Yang disebutkan oleh Pak Agus Sunyoto itu. Nah, Ya. berarti ini bisa jadi Pak Agus Sunyoto dengan Atlas Wali Songonya itu bisa jadi runutan bahwa mereka putra dari Raden Kusen yang berseteru. Ki Ageng Sengguruh itu adalah wilayah Pasuruan. Itu juga Panji awalnya. Makanya di sana ada Kepanjen. Di Blitar ada Kepanjen karena Kepanjian itu Panjen. Ini cikal bakal dari pusat ibu kota sebuah daerah. Jadi Nilo Suwarno ini ada irisan yang nantinya diabadikan sebagai nama sebuah tempat, yaitu Kepanjen. Oke. Di era selanjutnya, di era kolonial mendekati Gemente, dipecah menjadi Kepanjen Lor dan Kepanjen Kidul. Di Sengguruh, wilayah Pasuruan, Yes. yang kemudian masuk ke wilayah menjadi entitas namanya Malang. Dulu kan namanya Singasari, karena di era suksesi perang Jawa I itu dianggap daerah paling sulit ditaklukkan. Mereka menyebutnya sebagai Malang. Padahal kalau pengen keren ya Singasari lah saya. Oke. Ya, itu yang mengenalkan ya Belanda. Nah, di kita Panji ini diabadikan sebagai tempat yang sekarang kita kenal sebagai Kepanjen. Berarti Nilo Suwarno yang dimaksud di dongengan di makam Blitar Arya Blitar. sama tulisannya Pak Kartowibowo ini adalah seorang Panji transisi Hindu Islam. Oke. Cikal bakal lahirnya wilayah Kepanjen. Satu entitas. Nah, ini sih kokono tok. Nanti belum Arya Blitar yang akhirnya muncul kata-kata Arya Blitar yang bukan peradaban Arya Blitar sini, yang zaman keemasan tadi itu. Oke. Saya pernah membaca yang disebutkan Pak Heri tadi tentang Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Pak Agus Sunyoto, bahwa di situ menyebutkan bahwa Arya Blitar itu merupakan keturunan dari pernikahan Nyai Wilis dengan Adipati Terung, yang mana di situ memiliki putra. Tidak hanya Arya Blitar, di situ ada Arya Singosari, ada Arya Palembang atau Adipati Palembang, dan beberapa di situ mengklaim bahwa Nyai Wilis dan Arya atau Adipati Terung ini melahirkan bupati-bupati atau calon adipati-adipati yang beragama Islam era Majapahit terakhir. Nah, itu kayak semacam ada klaim kayak gitu. Menurut Pak Heri bagaimana? Jadi bukunya Pak Agus Sunyoto ini petunjuk yang menurut saya harus diverifikasi. Tapi ini buku yang bagi saya termasuk buku yang sangat menolong. Oke. Karena selama ini kan kita nggak tahu sih sumber serat kekancingan seperti apa. Terus nantinya hubungannya kalau saya padu-padankan dengan beberapa data, nanti akan memunculkan tentang tokoh Arya Blitar yang sekarang diklaim di Atlas Wali Songo. Oh, yang di makam itu. Makam itu. Nah, makam Sukorejo. kita bedah lagi dari Arya Terung tadi itu. Ya, Adipati Terung. Adipati Terung. Di sana kan bunyinya saja sudah beda.
Oke. Iya kan? Kita kawinkan dengan Kartowibowo. Yes. Ingat, kita harus ingat bahwa Pak Agus Sunyoto itu menulisnya di era milenium. Oke. Oke. Ruang waktu berbeda. 2000-an sih. Ya, yang jelas beliaunya juga kapasitasnya sebagai doktor atau profesor di basisnya Islam. Nah, di Nahdlatul Ulama beliaunya cukup terpandang. Oke. Dan beliaunya juga sangat kritis karena ngangkat cerita Wali Songo dalam konteks sejarah data terinci. Saya baru bisa merasakan salah satunya adalah milik Pak Agus Sunyoto. Ini adalah warisan kita. Oke. Tetapi memang untuk session ini Kevalidannya ini perlu diverifikasi. Uji. Nah, kita tarik ke Kartowibowo. Kartowibowo ini pun juga sumber memori kolektif tahun 1941. Oke. Jadi zaman Jepang belum masuk, tapi di akhir zaman Jepang kan, di akhir zaman kolonial kan. Nah, itu kan menyebut perbedaan antara kenapa kok membedakan Raden Panji Niloswarno. Yes. Yang satunya adalah Ki Ageng Sengguruh. Nah, berarti memang dua-duanya ini kalau dikawinkan dengan Pak Agus Sunyoto, dua saudara sudah beda ideologi. Oke. Nah, saya nggak membenturkan antara Islam masuk ke Jawa bukan isu perpecahan tanah Jawa. Perpecahan tanah Jawa lebih ke kekuasaan, bukan karena agama. Oke. Jadi semua agama sejak zaman Medang sampai sekarang itu bersatu. itu agama nggak pernah menjadi sumber konflik. Oke. Tapi sebagai sumber yang menyuburkan tanah kita. Justru. Iya. Oke. Jadi nggak ada riwayat tanah kita itu konflik gara-gara agama. Oke. Ini konflik kekuasaan. Kekuasaan murni politik. Bunyinya di Kartowibowo, Raden Kartowibowo, bukunya Arya Blitar itu, Yes. Sengguru itu ingin menguasai wilayahnya di Balitar. Oke. Betul kan? Oke. Ki Ageng Sengguru ingin menguasai itu. Terus akhirnya memang Kartowibowo ini memang merujuk ke dalam folklore tentang Joko Kandung, Rayu Wulan dan sebagainya. Yang ini nanti diwarisi di eranya sekarang menjadi folklore campur dengan nanti ada seorang pangeran besar namanya Pangeran Arya Balitar. Campur itu. Oke. Lah kalau sudah masuk campur abluk seperti ini, kita ya kudu kalem-kalem karena gelap. Ya. Lah terus jalan, nantinya kejelung-jelung waduh. Kadung didemok iki watu telek, apa? Sorry. Iki roti apa kok empuk? Nah, makanya kita verifikasi sumber yang ada ini. Siap. Sumber yang ada ini kita kawinkan beberapa catatan tentang pranata pemerintahan kolonial periode sebelum reformasi munculnya desentralisasi wet tahun 1903. Oke. Ada sebuah majalah tentang pemerintahan, muncul dua anatomi pejabat. Ada yang namanya Inland Bester dan Binland Bester. Inland Bester. Inland Bester itu pribumi yang derek Belanda. Oke. Tapi memiliki jabatan. Oke. Yang namanya adalah Regen atau Bupati. Oke. Jadi pola pikirnya bukan lagi yang Raden Kusen dan sebagainya kan, bukan kan? Adipati tadi. Jadi ini era-era di mana mereka ingin berdiri sendiri-sendiri, terus ingin menguasai satu sama lain. Ya. Ekspansi. Di situ menjelaskan buku itu tahun 1889 itu ada rujukan bahwa Blitar ini pernah dipimpin oleh seorang Panji. Jadi Logan tahun 1839 menyebut Panji. Tahun 41 meloncat lagi tahun zamannya Pak Kartowibowo menyebut Panji Nilaswarno. Berarti Panji Nilaswarno itu bisa jadi ada. Cuman ceritanya sekarang berbeda. Apalagi muncul dongengan Patih Sengguru menyuruh siapa? Menyuruh Arya Blitar, Adipati untuk turun ke sungai mengambil Baderbang Sisik Kencono. Logika sederhananya enak.
seorang raja disuruh patihnya kok mau. Oke. Setelah itu ditimpai batu. Folklore ini memang menurut saya nggak boleh dihapus memangnya. Cuma harus ayo mulai diverifikasi. Seperti halnya saya memverifikasi adanya Joko Pangon dan Candi Gedog. Folklore nggak boleh dihilangkan, nggak boleh dinihilkan. Itu pijakan kan Pak? Pijakan awal. Kalau tidak ada folklore, iya. simpel-simpelnya gini. Di Gedog, saya sendiri kan juga warga Gedog. Dulu orang nggak percaya kalau di situ candi. Jadi kira Ya, batu bata biasa. Terus itu petilasannya Joko Pangon. Oke. Tetapi orang di situ kan akhirnya tidak berani macam-macam Oke. di petilasan itu. Jadi yang menjaga itu folklore. Oke. Ya. Terus sekarang kita kawinkan tadi berarti Panji ada ya? Iya. Kita meloncat yang Sudomo. Yes. Nah, ini Gusti loncatan. Sudomo. Ini beda loh ya. Iya. Ini sudah kita berhenti karena cerita Panji Sudah sangat gelap. Tangannya sampai nggak boleh gerai-gerai karena gelap. Sisi kono sampai ninggir nih. Kan kita masuk ke lorong berikutnya. Yes. Yuk kita masuk yuk. Oke. Masuk. Oke. Masuk ke dalam